tenangkan tubuhmu sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan kata-kata ini tidak hanya terdengar, tetapi benar-benar turun ke dalam dirimu. Karena narasi ini bukan sekadar untuk didengar, melainkan untuk direnungkan. Banyak orang menjalani hidup dengan tubuh yang bergerak ke depan, namun jiwa yang tertinggal di belakang. Mereka tertawa, tetapi di dalamnya lelah. Mereka terlihat kuat, namun diam-diam rapuh. Bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena mereka memikul beban yang seharusnya tidak perlu dibawa. Beban berupa kata-kata orang lain. Beban berupa masa lalu yang tak bisa diubah. Beban berupa harapan yang diletakkan di tangan yang salah. Dan perlahan, tanpa mereka sadari, jiwa menjadi penuh, namun kosong sekaligus. Stoikisme lahir bukan dari hidup yang nyaman. Ia lahir dari penderitaan manusia yang berulang sepanjang zaman, dari pertanyaan yang sama yang terus muncul dalam hati manusia. Kenapa aku terus terluka? Kenapa pikiranku tak pernah tenang? Kenapa aku selalu merasa kurang meski sudah berusaha begitu keras? Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak menawarkan kebahagiaan instan. Ia tidak menjual harapan palsu. Stoikisme hanya menawarkan satu hal: kebebasan batin. Kebebasan dari keharusan untuk selalu dipahami. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu disukai. Kebebasan dari dorongan untuk mengendalikan segala sesuatu yang bukan milik kita. Karena sejatinya, bukan dunia yang membuat kita menderita, melainkan cara kita melekat pada dunia. Sejak kecil, kita diajarkan untuk peduli pada segalanya. Peduli pada penilaian, peduli pada pencapaian, peduli pada pengakuan. Namun jarang sekali kita diajarkan cara berhenti peduli pada hal-hal yang perlahan menghancurkan jiwa. Padahal tidak semua hal layak mendapatkan ruang di pikiran kita. Tidak semua orang layak memiliki akses ke batin kita. Tidak semua kejadian perlu kita bawa seumur hidup. Stoikisme menyadari satu kebenaran pahit. Jika kamu mencoba peduli pada segalanya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan disinilah seni tidak peduli bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan tertinggi. Tidak peduli bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti menjadi egois, bukan berarti tidak punya empati. Tidak peduli berarti memilih apa yang pantas, menyentuh kedalaman jiwa. Karena energi batin itu terbatas, dan jiwa yang bijak tidak menghamburkannya pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Banyak luka batin bukan berasal dari peristiwa besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus kita ulang dalam pikiran. Ucapan yang seharusnya sudah berlalu, tatapan yang kita tafsirkan berlebihan, kesalahan lama yang terus kita hukum berulang-ulang. Kita hidup di masa kini, namun dihantui oleh masa lalu. Kita ada di sini, Kameng, namun pikiran kita terikat pada hal-hal yang bahkan sudah tidak ada. Stoikisme tidak menyuruhmu untuk melupakan masa lalu. Ia hanya berkata, jangan tinggal di sana, karena masa lalu tidak bisa kamu perbaiki, namun masa kini masih bisa kamu jaga. Dan ketenangan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani tinggal di saat ini. Ada satu kebohongan besar yang sering kita yakini tanpa sadar, bahwa kebahagiaan datang saat segalanya berjalan sesuai keinginan. Padahal hidup tidak pernah berjanji untuk adil. Orang baik bisa terluka, orang jujur bisa dikhianati, orang yang berusaha bisa tetap gagal. Stoikisme tidak terkejut dengan semua itu, karena alam semesta tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi harapan kita. Saat kamu berhenti berharap dunia adil, kamu tidak menjadi pahit, kamu menjadi dewasa. Dan kedewasaan batin selalu diawali dengan penerimaan. Banyak orang takut melepaskan karena mereka mengira melepaskan berarti kehilangan. Padahal seringkali yang benar-benar hilang saat kita melepaskan adalah penderitaan. Melepaskan tidak selalu berarti meninggalkan orang. Kadang yang perlu dilepaskan adalah ekspektasi kita terhadap mereka. Tidak semua orang mampu mencintai dengan cara yang sama. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman hatimu, dan itu bukan kesalahanmu. Itu hanya kenyataan. Stoikisme mengajarkan untuk mencintai tanpa menggenggam, menghargai tanpa bergantung, hadir tanpa kehilangan diri. Karena saat kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, kamu telah menyerahkan kendali hidupmu, dan tidak ada perbudakan yang lebih halus daripada perbudakan emosional. Banyak orang terlihat kuat, padahal mereka hanya lelah karena terus berpura-pura. Mereka memendam amarah,
Mereka menahan kecewa. Mereka menyimpan luka demi terlihat baik-baik saja. Stoikisme tidak meminta kamu untuk memendam perasaan. Ia hanya mengajarkan cara melihat perasaan tanpa diperbudak olehnya. Kamu boleh merasa sedih tanpa harus tenggelam. Kamu boleh kecewa tanpa kehilangan arah. Karena perasaan adalah tamu, bukan tuan rumah. Dan jiwa yang tenang tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya kembali. Saat kamu belajar mengamati pikiranmu tanpa langsung mempercayainya, kamu mulai mengambil kembali kendali hidupmu. Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran. Tidak semua ketakutanmu akan terjadi. Banyak penderitaan hanya hidup di dalam imajinasi. Stoikisme mengajakmu untuk hidup sederhana di dalam pikiran, tidak membesar-besarkan masalah, tidak menambah luka yang sebenarnya tidak perlu, karena hidup sudah cukup berat tanpa perlu kamu bebani dengan drama batin yang berlebihan. Pada akhirnya, seni tidak peduli adalah seni untuk bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Seni untuk tetap lembut di dunia yang keras, seni untuk tetap jujur di dunia yang sering menipu, dan seni untuk tetap tenang meski dunia tidak pernah benar-benar tenang. Narasi ini bukan tentang melarikan diri dari hidup, melainkan tentang berdiri tegak di dalamnya tanpa runtuh dari dalam, karena hidup tidak menuntutmu untuk mengendalikan segalanya. Ia hanya meminta agar kamu cukup bijak untuk mengendalikan dirimu sendiri. Dan dari sinilah kita akan melangkah perlahan menuju 7 prinsip stoikisme, bukan sebagai teori, bukan sebagai pengetahuan, melainkan sebagai laku batin untuk hidup yang lebih ringan, lebih jujur, dan lebih tenang. Prinsip pertama, bedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Segala pencarian ketenangan selalu bermula dari satu kesadaran sederhana yang sering diabaikan manusia, bahwa tidak semua hal diciptakan untuk berada di dalam kendali kita. Namun anehnya, sebagian besar penderitaan lahir justru karena kita bersikeras mengendalikan apa yang sejak awal bukan milik kita. Kita ingin mengendalikan cara orang memahami kita. Kita ingin mengendalikan bagaimana mereka memperlakukan kita. Kita ingin mengendalikan hasil masa depan dan kepastian. Dan ketika dunia tidak patuh, kita menyebutnya ketidakadilan. Kita menyebutnya nasib buruk, kita menyebutnya kegagalan. Padahal, seringkali yang gagal bukanlah hidup, melainkan harapan kita sendiri. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, mengatakan dengan sangat tegas, beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Kalimat ini terlihat sederhana, namun jika benar-benar dipahami, ia mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup sepenuhnya. Karena saat kamu salah menempatkan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan terus bertarung dengan dunia yang tidak bisa kamu menangkan. Dan setiap pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan hanya akan meninggalkan satu hasil, kelelahan batin. Sejak kecil, kita jarang diajarkan tentang batas kendali diri. Kita diajarkan untuk berusaha, tetapi tidak diajarkan cara menerima kegagalan dengan tenang. Kita diajarkan untuk berharap, tetapi tidak diajarkan cara melepaskan harapan tanpa merasa hancur. Akibatnya, banyak orang tumbuh dewasa dengan tubuh yang kuat, namun batin yang rapuh, karena mereka mengira bahwa semakin banyak hal yang bisa mereka kendalikan, semakin aman hidup mereka. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak hal yang ingin kamu kendalikan, semakin besar kecemasanmu. Semakin besar kecemasanmu, semakin kecil ketenanganmu. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi medan perang batin yang tidak pernah usai. Stoikisme datang bukan untuk membuat hidup mudah, tetapi untuk membuat batin tidak mudah runtuh. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah ini benar-benar berada dalam kendaliku? Berada dalam kendaliku? Pendapat orang lain? Tidak. Perilaku mereka? Tidak. Cara mereka mencintai, menghargai atau meninggalkan? Tidak. Masa lalu? Tidak. Masa depan secara pasti? Tidak. Lalu apa yang benar-benar berada dalam kendalimu? Pikiranmu, penilaianmu, sikapmu, pilihanmu untuk tetap bermartabat atau larut dalam emosi. Namun ironisnya, justru hal-hal inilah yang sering kita abaikan. Kita sibuk mengurusi hal-hal di luar diri
hingga lupa merawat satu-satunya wilayah yang benar-benar milik kita, batin. Ketika seseorang menyakitimu, yang terjadi sesungguhnya adalah dua peristiwa berbeda. Peristiwa pertama, ucapan atau tindakan mereka. Peristiwa kedua, makna yang kamu berikan pada ucapan atau tindakan itu. Peristiwa pertama berada di luar kendalimu. Peristiwa kedua sepenuhnya berada di tanganmu. Namun kebanyakan orang menggabungkan keduanya, lalu berkata, aku terluka karena dia. Stoikisme berkata, kamu terluka karena makna yang kamu berikan pada perbuatannya. Ini bukan untuk menyalahkanmu, ini untuk membebaskanmu. Karena jika penderitaanmu sepenuhnya ditentukan oleh orang lain, maka hidupmu selamanya berada di tangan mereka. Namun jika penderitaanmu ditentukan oleh penilaianmu sendiri, maka kamu selalu memiliki jalan keluar. Menguasai prinsip ini bukan berarti kamu tidak lagi merasa sakit, tetapi kamu berhenti menambah rasa sakit dengan perlawanan batin. Banyak orang tidak sadar bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari pikiran yang menolak peristiwa itu. Kok bisa begini? Seharusnya tidak terjadi. Ini tidak adil. Pikiran-pikiran ini tidak mengubah kenyataan. Ia hanya memperpanjang luka. Stoikisme mengajakmu untuk berkata dalam hati, inilah yang terjadi. Aku mungkin tidak menyukainya, tapi aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri. Karena menolaknya, ini bukan kepasrahan yang lemah. Ini adalah penerimaan yang kuat. Karena hanya orang yang kuat yang mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan arah hidup. Saat kamu benar-benar memahami batas kendalimu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kemarahan berkurang, kecemasan melemah, rasa ingin mengontrol orang lain perlahan menghilang. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sadar itu bukan tugasmu. Tugasmu bukan mengubah orang lain. Tugasmu bukan membuat dunia sesuai keinginanmu. Tugasmu hanyalah menjaga batinmu agar tidak rusak oleh hal-hal yang tidak bisa kamu atur. Dan disitulah kebebasan batin dimulai. Orang yang tidak memahami prinsip ini akan selalu merasa hidupnya berat. Mereka tersinggung oleh hal kecil, terluka oleh hal sepele, marah oleh hal yang tidak penting. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka salah menaruh energi. Energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri, justru dihabiskan untuk memikirkan orang lain. Stoikisme mengajakmu untuk menarik kembali energimu, bukan menjadi egois, melainkan menjadi sadar bahwa hidup ini singkat, sadar bahwa waktu terbatas, dan sadar bahwa tidak semua hal layak menghabiskan batinmu. Saat kamu berhenti mengontrol yang tidak bisa dikontrol, kamu mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Dan itu adalah kendali yang paling penting, karena dunia mungkin kacau, orang mungkin mengecewakan, keadaan mungkin tidak ideal. Namun selama batinmu tetap utuh, hidup tidak pernah benar-benar mengalahkanmu. Inilah fondasi dari seluruh stoikisme. Jika prinsip ini runtuh, semua prinsip lain tidak akan berdiri. Namun jika prinsip ini kokoh, maka apapun yang datang, kamu tidak lagi hancur dari dalam. Dan dari titik inilah, seni tidak peduli, bukan lagi teori, melainkan laku hidup. Prinsip kedua, jangan gantungkan harga dirimu pada penilaian orang lain. Salah satu bentuk perbudakan yang paling halus dalam hidup manusia adalah ketika nilai diri ditentukan oleh suara di luar dirinya, bukan oleh nurani, bukan oleh prinsip, bukan oleh nilai hidup yang diyakini, melainkan oleh komentar, penilaian, dan pengakuan orang lain. Dan ironisnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam kondisi terikat seperti itu. Mereka merasa bebas, padahal setiap langkahnya selalu menoleh ke samping, menunggu reaksi. Apakah aku cukup baik? Apakah aku cukup layak? Apakah aku cukup diterima? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terdengar keras, namun ia berbisik, terus-menerus di dalam batin, dan bisikan itulah yang perlahan menguras jiwa. Stoikisme memandang ketergantungan pada penilaian orang lain sebagai sumber penderitaan yang tidak pernah habis. Karena penilaian orang lain bukan sesuatu yang stabil. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencela. Hari ini mereka mendukung, besok mereka meninggalkan. Jika harga dirimu naik turun mengikuti itu semua, maka batinmu tidak pernah benar-benar berdiri. Ia selalu goyah. Banyak orang berkata, mereka tidak peduli.
dengan omongan orang lain. Namun sikap mereka berkata sebaliknya. Mereka sakit hati saat tidak dihargai. Mereka kecewa saat tidak diakui. Mereka marah saat disalahpahami. Ini bukan kesalahan. Ini manusiawi. Namun stoikisme mengajak kita melangkah lebih jauh. Bukan menyangkal perasaan itu, melainkan memahaminya hingga akarnya. Kenapa penilaian orang lain begitu berkuasa atas diri kita? Karena sejak lama, kita diajarkan untuk mencari nilai di luar diri, nilai dari prestasi, nilai dari status, nilai dari penerimaan sosial. Sedikit sekali yang mengajarkan bahwa nilai sejati manusia tidak pernah diberikan oleh keramaian. Nilai sejati tumbuh saat seseorang hidup selaras dengan nuraninya. Stoikisme mengajukan sebuah pertanyaan sunyi. Jika tidak ada satupun orang yang melihat hidupmu, apakah kamu tetap akan hidup dengan cara yang sama? Jika jawabanmu ragu, maka mungkin selama ini kamu tidak hidup untuk kebenaran, melainkan untuk penonton. Dan hidup untuk penonton adalah hidup yang melelahkan, karena kamu harus terus memainkan peran, menyesuaikan topeng, menahan sisi dirimu yang dianggap tidak layak tampil. Perlahan, kamu menjauh dari dirimu sendiri. Stoikisme tidak melarang ingin dihargai. Ia hanya mengingatkan, jangan menjadikannya fondasi. Fondasi hidup yang rapuh akan runtuh oleh komentar paling sepele. Satu kritik bisa merobohkan kepercayaan diri. Satu penolakan bisa membuatmu mempertanyakan seluruh hidupmu. Bukan karena kritik itu kuat, melainkan karena fondasimu lemah. Seorang stoik membangun nilai diri di atas hal yang tidak bisa dirampas. Karakter, integritas, niat yang lurus. Semua itu tidak bergantung pada tepuk tangan. Orang bisa mencemu, namun ia tetap jujur. Orang bisa meremehkan, namun ia tetap bermartabat. Dan dari situlah ketenangan muncul. Ketika kamu tidak lagi berusaha membuktikan diri, kamu berhenti hidup dalam tekanan. Tidak semua orang harus mengerti kamu. Tidak semua orang harus menyukaimu. Dan itu tidak masalah. Banyak penderitaan datang bukan karena dibenci, melainkan karena ingin disukai oleh semua orang. Itu adalah tuntutan yang mustahil. Stoikisme membebaskanmu dari tuntutan itu. Ia berkata dengan lembut, namun tegas, hiduplah dengan benar, bukan dengan populer, karena popularitas tidak menjamin ketenangan, dan kebenaran tidak selalu ramai. Saat kamu menerima bahwa sebagian orang akan salah paham, akan meremehkan, akan menilai tanpa mengenalmu, kamu berhenti menjelaskan dirimu secara berlebihan, dan disitulah kamu mulai tenang. Bukan karena semua orang setuju, melainkan karena kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk merasa utuh. Stoikisme mengajarkan untuk memindahkan pusat nilai dari luar ke dalam, dari suara ramai ke suara nurani. Ini bukan proses instan, ini latihan seumur hidup. Akan ada hari di mana komentar orang masih terasa menyakitkan. Akan ada saat di mana kamu masih ingin dipahami, dan itu manusiawi. Namun bedanya, kamu tidak lagi tenggelam di sana. Kamu mengamati perasaan itu, lalu berkata dalam hati, aku melihatmu, tapi aku tidak akan menyerahkan kendali hidupku padamu. Itulah kekuatan stoik. Tenang, tanpa menjadi dingin. Tegonard, tanpa menjadi keras. Ketika harga dirimu tidak lagi tergantung pada penilaian orang. Hidup menjadi lebih jujur. Kamu berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu berjalan pergi tanpa dendam. Kamu tetap rendah hati saat dipuji, dan tetap utuh saat direndahkan. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Bukan kebebasan untuk melakukan segalanya, melainkan kebebasan untuk tidak dikendalikan oleh suara yang bukan milikmu. Inilah inti prinsip kedua stoikisme. Dan jika prinsip ini benar-benar kamu hayati, maka perlahan seni tidak peduli. Bukan lagi usaha, melainkan keadaan batin. Prinsip ketiga, terima kenyataan tanpa perlawanan batin. Ada satu bentuk perlawanan yang paling melelahkan dalam hidup manusia, namun paling sering dilakukan tanpa sadar. Bukan perlawanan fisik, bukan pertengkaran dengan orang lain, melainkan perlawanan batin terhadap kenyataan. Tubuh kita mungkin bergerak maju, namun pikiran kita tertinggal, terus berkelahi dengan sesuatu yang sudah terjadi. Seharusnya tidak seperti ini.
Andai saja aku memilih jalan lain, kenapa hidup memperlakukanku seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengubah apapun, namun ia menyedot energi batin perlahan hari demi hari. Stoikisme melihat dengan jernih. Kenyataan tidak pernah membutuhkan persetujuan kita untuk terjadi. Ia terjadi, entah kita siap atau tidak. Dan semakin keras kita menolaknya, semakin dalam luka yang kita rasakan. Banyak orang mengira menerima kenyataan sama dengan menyerah, padahal justru sebaliknya. Menerima kenyataan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Keberanian untuk berkata, inilah yang terjadi, tanpa membenci diri, tanpa membenci hidup. Stoikisme tidak meminta kita untuk menyukai kenyataan. Ia hanya meminta untuk berhenti memeranginya. Karena tidak ada satupun pertempuran melawan masa lalu yang pernah dimenangkan. Namun banyak jiwa hancur di medan perang itu. Banyak orang hidup dalam dua dunia sekaligus. Satu kaki di masa kini, satu kaki di masa lalu. Dan posisi seperti itu selalu menyakitkan. Tubuh lelah, pikiran kacau, hati gelisah. Karena jiwa tidak pernah benar-benar hadir dimanapun. Stoikisme mengajakmu untuk sepenuhnya hadir di sini. Bukan karena masa lalu tidak penting, melainkan karena masa lalu sudah selesai. Yang belum selesai bukan peristiwanya, melainkan perlawananmu terhadapnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu, yang sering terluka bukan hidupmu, melainkan ekspektasimu. Dan ekspektasi adalah wilayah paling rawan. Dari penderitaan, kita membayangkan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, lalu marah ketika kenyataan memilih jalannya sendiri. Stoikisme dengan tenang berkata, hidup tidak berkewajiban memenuhi bayangan di kepalamu. Ia hanya bergerak sesuai hukumnya sendiri. Saat kamu berhenti menuntut hidup untuk tunduk pada keinginanmu, hidup berhenti terasa seperti musuh. Penerimaan batin bukanlah sikap pasif. Ia adalah titik awal dari tindakan yang jernih. Karena selama kamu sibuk melawan, kamu tidak bisa melihat jalan keluar. Banyak keputusan buruk lahir dari batin yang menolak kenyataan, dari marah, dari kecewa, dari rasa tidak terima. Namun keputusan yang bijak hanya lahir dari batin yang tenang. Stoikisme melatihmu untuk berkata dalam hati, ini bukan yang aku inginkan, tapi ini yang ada. Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan besar. Ia memutus lingkaran perlawanan batin. Ia mengembalikanmu ke realitas. Dan di realitas, kamu masih memiliki pilihan. Banyak orang tersiksa, bukan karena kehilangan, melainkan karena menolak kehilangan itu. Dari Shepard Adair, aku tidak bisa hidup tanpanya. Padahal yang terjadi sebenarnya, mereka belum belajar hidup dengan kenyataan baru. Kehilangan tidak membunuhmu, penolakanlah yang melumpuhkanmu. Stoikisme tidak menutup mata pada rasa sakit. Ia tidak berkata, jangan sedih. Bersedihlah, tapi jangan tenggelam. Hidup, namun bukan penguasa hidup. Menerima kenyataan berarti memberi ruang bagi emosi untuk datang dan pergi tanpa diusir, tanpa dipelihara berlebihan. Saat kamu membiarkan apa yang terjadi menjadi apa adanya, kamu berhenti menambah beban yang tidak perlu. Dan beban terbesar adalah harapan bahwa masa lalu bisa berubah. Stoikisme mengingatkan, waktu hanya bergerak satu arah, dan kebijaksanaan adalah berjalan bersamanya, bukan melawannya. Ada kedamaian aneh yang muncul saat kamu berhenti berwada. Kenapa aku? Dan mulai berkata, inilah bagianku. Bukan karena kamu kalah, melainkan karena kamu sadar, mengutuk nasib tidak pernah memperbaiki nasib, namun menerima nasib membuka jalan untuk bertindak dengan jernih. Stoikisme menyebut ini amor fati, mencintai takdir. Bukan berarti menyukai penderitaan, melainkan tidak lagi memusuhi apa yang tidak bisa diubah. Saat kamu berhenti membenci kenyataan, kamu berhenti membenci hidupmu sendiri. Dan dari sanalah ketenangan sejati tumbuh. Tidak cepat, tidak dramatis, namun dalam dan kokoh. Terima kenyataan tanpa perlawanan batin adalah latihan harian. Ada hari di mana kamu berhasil, ada hari di mana kamu gagal. Namun setiap kali kamu kembali ke kesadaran ini, kamu sedang membangun ketahanan batin. Dan ketahanan batin adalah fondasi dari seni tidak peduli dan melepaskan
karena kamu tidak lagi membuang energi untuk hal yang tidak bisa diubah dan mulai menggunakannya untuk hal yang masih bisa kamu jaga, dirimu sendiri. Prinsip keempat, jangan melekat pada hal yang sementara. Ada satu kebenaran yang tidak bisa dihindari manusia, namun paling sering dilawan sepanjang hidupnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Tidak ada yang benar-benar tinggal, tidak ada yang sepenuhnya tetap, tidak ada yang bisa digenggam tanpa akhirnya dilepaskan. Namun meski kebenaran ini sederhana, jiwa manusia sering menolaknya, bukan karena tidak tahu, melainkan karena takut. Takut kehilangan, takut berubah, takut tidak lagi memiliki apa yang membuatnya merasa aman. Stoikisme melihat dengan jujur, bukan kehilangan yang menyakitkan manusia, melainkan keterikatan. Karena keterikatan membuat sesuatu yang sementara terasa seolah-olah harus abadi. Dan ketika kenyataan membuktikan sebaliknya, jiwa pun terluka. Sejak awal hidup, kita dibiasakan untuk melekat. Melekat pada nama, melekat pada peran, melekat pada hubungan, melekat pada pencapaian. Kita jarang diajarkan bagaimana cara mencintai tanpa menggenggam. Akibatnya, ketika sesuatu pergi, kita merasa seolah sebagian diri kita ikut hilang. Padahal yang hilang bukan diri kita, melainkan bayangan tentang kepemilikan. Stoikisme tidak melarang mencintai atau menikmati hidup. Jadi hanya mengajarkan cara menikmati tanpa bergantung, karena ketergantungan selalu melahirkan ketakutan, dan ketakutan selalu melahirkan penderitaan. Saat kamu melekat pada seseorang sebagai sumber kebahagiaanmu, kamu mulai hidup dalam kecemasan, takut ditinggalkan, takut berubah, takut tidak lagi dibutuhkan. Padahal perubahan bukan tanda kegagalan. Adalah opsionaler, daun gugur. Bukan karena pohon lemah, melainkan karena musim berganti. Begitu pula manusia. Stoikisme mengajarkan premeditatio malorum. Membayangkan kehilangan bukan untuk menakuti diri, melainkan untuk melembutkan keterikatan. Bukan agar kamu menjadi dingin, tetapi agar kamu menjadi sadar. Sadar bahwa apapun yang kamu nikmati hari ini bisa saja tidak ada esok hari. Dan kesadaran ini bukan mengurangi rasa syukur, justru memperdalamnya. Karena saat kamu sadar, sesuatu bisa hilang, kamu berhenti menuntutnya untuk selalu ada. Kamu hadir lebih penuh, lebih tulus, lebih tenang. Stoikisme tidak berkata, jangan mencintai. Estabrel kentawali, cintailah tanpa memiliki. Karena memiliki selalu disertai kecemasan, sedangkan mencintai bisa dilakukan dengan damai. Banyak penderitaan batin lahir bukan karena hidup kejam, melainkan karena kita memaksa yang sementara untuk menjadi abadi. Kita ingin orang tetap sama. Kita ingin keadaan tidak berubah. Kita ingin perasaan bertahan selamanya. Namun hidup tidak pernah menandatangani perjanjian seperti itu. Saat kamu menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kamu tidak menjadi pesimis. Kamu menjadi realistis. Dan realisme adalah fondasi ketenangan. Stoikisme mengajakmu untuk melihat hidup sebagai tamu sementara di dunia. Apapun yang kamu temui, orang, pengalaman, kesenangan, penderitaan, semuanya singgah. Tidak ada yang benar-benar milikmu, bahkan tubuhmu sendiri tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Kesadaran ini mungkin terasa berat, namun di baliknya tersimpan kebebasan. Karena jika tidak ada yang benar-benar milikmu, maka tidak ada yang benar-benar bisa direnggut darimu. Yang bisa pergi hanyalah apa yang sejak awal bersifat sementara. Stoikisme mengajarkan untuk menggenggam hidup dengan tangan terbuka, menikmati tanpa menahan, menghargai tanpa menuntut, mencintai tanpa mengikat. Karena tangan yang mengepal tidak pernah tenang, dan jiwa yang tenang selalu tahu kapan harus melepas. Melepaskan bukan berarti tidak berduka, bukan berarti tidak sedih. Melepaskan berarti tidak menjadikan duka sebagai rumah. Kesedihan boleh datang, keglambonan ia tidak boleh tinggal tanpa batas. Karena hidup terus bergerak. Saat kamu berhenti melekat, kamu tidak menjadi dingin. Kamu menjadi lapang. Dan kelapangan batin adalah ruang bagi kebijaksanaan. Inilah inti prinsip keempat Stoikisme. Belajar melihat segala sesuatu sebagai titipan, bukan kepemilikan. Dan dari sanalah seni tidak peduli. Menjadi lembut, bukan keras. Prinsip kelima,
Jangan bereaksi secara impulsif, pilih untuk merespons dengan kesadaran. Sebagian besar kekacauan dalam hidup manusia tidak terjadi karena peristiwa besar, melainkan karena reaksi kecil yang tidak terkendali. Satu kata yang menyulut amarah, satu komentar yang melukai harga diri, satu kejadian sepele yang dibesarkan oleh emosi. Dan tanpa disadari, hidup pun berubah menjadi rangkaian reaksi. Reaksi terhadap ucapan, reaksi terhadap sikap, reaksi terhadap keadaan. Bukan pilihan yang sadar, melainkan dorongan sesaat. Stoikisme melihat ini sebagai sumber penderitaan yang sangat halus, namun sangat merusak. Karena orang yang hidup dalam reaksi bukanlah orang yang bebas. Ia digerakkan oleh dunia, bukan menggerakkan dirinya sendiri. Reaksi adalah refleks. Ia lahir dari kebiasaan, luka lama, dan ego yang tersentuh. Sedangkan respons adalah pilihan sadar. Ia lahir dari kejernihan, jarak batin, dan pengendalian diri. Perbedaan keduanya sangat tipis, namun dampaknya sangat besar. Satu reaksi bisa menghancurkan hubungan bertahun-tahun. Satu respons yang bijak bisa menyelamatkan hidup dari penyesalan panjang. Stoikisme tidak berkata bahwa kamu tidak boleh marah. Ia hanya berkata, jangan biarkan amarah memegang kemudi hidupmu. Karena emosi, sekuat apapun, tidak pernah dibuat untuk memimpin. Ia diciptakan untuk memberi sinyal, bukan perintah. Namun banyak orang menyerahkan kendali hidupnya pada sinyal itu. Mereka berbicara saat hati panas. Mereka bertindak saat pikiran keruh. Mereka memutuskan saat jiwa gelisah. Dan setelah semuanya terjadi, mereka berkata, aku menyesal. Stoikisme bertanya dengan tenang, mengapa kamu memberi kekuasaan pada sesuatu yang datang dan pergi? Emosi muncul, emosi memuncak, emosi mereda. Namun dampak dari reaksi seringkali menetap. Kata-kata yang terucap tidak bisa ditarik kembali. Tindakan yang dilakukan tidak bisa dihapus. Karena itu, stoikisme mengajarkan satu keterampilan penting. Jeda. Jeda antara rangsangan dan tanggapan. Di dalam jeda itulah kebebasan manusia berada. Saat seseorang berkata kasar, rangsangan terjadi. Namun apakah kamu langsung membalas atau memilih diam sejenak? Itulah wilayah kebijaksanaan. Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang peristiwa itu. Saat kamu bereaksi, kamu mempercayai penilaian pertama yang muncul. Saat kamu merespons, kamu memeriksanya terlebih dahulu. Apakah ini benar-benar ancaman? Apakah ini layak ditanggapi? Apakah reaksiku akan membawa ketenangan atau penyesalan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang pada orang yang terburu-buru. Idanya datang pada mereka yang memberi ruang bagi kesadaran. Banyak konflik besar lahir dari keinginan untuk segera membela diri. Ego yang tersentuh ingin segera membalas, ingin membuktikan, ingin menang. Namun stoikisme tidak tertarik pada kemenangan semu. Ia tertarik pada ketenangan batin. Karena apa gunanya menang argumen jika jiwa hancur? Apa gunanya membalas kata-kata jika hatimu sendiri tidak lagi tenang? Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua provokasi perlu direspons. Kadang, diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kendali. Bukan karena kamu takut, melainkan karena kamu sadar. Reaksi ini tidak akan membawaku kemanapun. Menguasai diri lebih sulit daripada menguasai orang lain. Dan itulah sebabnya, sedikit orang yang benar-benar bebas. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kamu mau, melainkan tidak dipaksa oleh emosi sesaat. Saat kamu mampu menahan reaksi, kamu mulai melihat hidup dengan jarak yang sehat. Kamu tidak lagi menyatu dengan setiap kejadian. Kamu menjadi pengamat sebelum menjadi pelaku. Dan di sanalah kebijaksanaan tumbuh. Bukan karena kamu tidak peduli, melainkan karena kamu peduli pada ketenangan jiwamu. Stoikisme mengajakmu untuk melatih diri setiap hari. Dari hal kecil, dari gangguan sepele, dari komentar ringan. Karena pengendalian diri tidak dibangun di tengah badai besar, melainkan dalam latihan sunyi, sehari-hari. Saat seseorang memotong pembicaraanmu, saat rencana tidak berjalan, saat ekspektasi runtuh, disitulah latihan dimulai.
Bukan untuk menekan emosi, melainkan untuk memimpinnya. Karena emosi yang dipimpin menjadi kekuatan. Emosi yang dilepas tanpa arah menjadi kehancuran. Inilah inti prinsip kelima stoikisme. Bukan menjadi dingin, bukan menjadi pasif, melainkan menjadi sadar. Sadar bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam reaksi yang tidak perlu. Dan dari kesadaran itu, seni tidak peduli menjadi kebijaksanaan, bukan pelarian. Prinsip keenam, fokus pada kebajikan bukan kenyamanan. Sebagian besar manusia tidak benar-benar mengejar hidup yang baik. Mereka mengejar hidup yang nyaman, hidup tanpa gangguan, tanpa konflik, tanpa rasa tidak enak. Namun stoikisme memandang dengan jernih. Kenyamanan bukan ukuran hidup yang benar, karena kenyamanan bisa membuat jiwa menjadi rapuh. Ia membuat manusia takut pada ketidaknyamanan, takut pada kritik, takut pada kesulitan, takut pada kebenaran yang pahit. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menjanjikan hidup yang bernilai. Dan nilai itu tidak diukur dari seberapa nyaman hidupmu, melainkan dari seberapa lurus kamu hidup sesuai kebajikan. Kebajikan dalam stoikisme adalah fondasi utama kehidupan. Bukan harta, bukan status, bukan pengakuan, melainkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. 4 pilar ini adalah kompas batin. Tanpa kompas, manusia mudah tersesat oleh godaan kenyamanan. Banyak orang memilih diam saat melihat ketidakadilan karena berbicara terasa tidak nyaman. Banyak orang memilih berpura-pura karena jujur berisiko ditolak. Banyak orang menghindari keputusan benar karena keputusan itu berat. Stoikisme berkata dengan tegas, hidup yang benar tidak selalu terasa nyaman. Namun hidup yang hanya mengejar nyaman hampir selalu berakhir kosong. Ketika kamu menjadikan kenyamanan sebagai tujuan utama, kamu akan menghindari segala hal yang menantang jiwamu. Dan tanpa tantangan, karakter tidak pernah tumbuh. Stoikisme mengajakmu untuk bertanya pada diri sendiri, bukan, apakah ini membuatku nyaman? Tetapi, apakah ini membuatku menjadi manusia yang lebih baik? Pertanyaan ini mengubah arah hidup, karena kamu tidak lagi menghindari rasa tidak enak, melainkan menimbang nilai. Kadang kebenaran menyakitkan, kadang keputusan benar membuatmu sendirian, kadang integritas mengharuskanmu kehilangan sesuatu. Namun stoikisme melihat lebih baik kehilangan kenyamanan daripada kehilangan jiwa, karena kenyamanan bisa dicari kembali, namun karakter yang rusak sulit diperbaiki. Saat kamu hidup berdasarkan kebajikan, hidupmu mungkin tidak selalu tenang di luar, namun batinmu kokoh di dalam. Kamu tidak mudah goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh hinaan, tidak terseret arus. Dan di sanalah ketenangan sejati tumbuh. Bukan ketenangan karena hidup mudah, melainkan ketenangan karena kamu hidup dengan benar. Prinsip ketujuh. Ingat bahwa hidup ini singkat, memento mori. Ada satu kesadaran yang mampu meluruhkan hampir semua kegelisahan manusia. Kesadaran bahwa hidup ini tidak panjang. Stoikisme menyebutnya memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat hidup suram, melainkan untuk membebaskan. Karena ketika seseorang sungguh menyadari bahwa waktunya terbatas, banyak hal tiba-tiba kehilangan kekuatannya, ego melemah, dendam mengecil, kecemasan berkurang, hal-hal yang dulu terasa besar menjadi kecil, dan yang benar-benar penting menjadi jelas. Banyak orang hidup setelah mereka punya waktu tak terbatas. Mereka menunda hidup, menunda berdamai, menunda menjadi diri sendiri. Dan mereka menghabiskan energi untuk hal-hal sepele, lalu berkata, suatu hari nanti aku akan hidup dengan benar. Stoikisme berkata dengan tenang, hari itu mungkin tidak pernah datang, karena kematian tidak membuat janji. Ia tidak menunggu sampai kamu siap. Ia tidak peduli pada rencanamu. Dan justru karena itu, hidup menjadi berharga. Jika kamu sadar bahwa hari-harimu terbatas, apakah kamu masih ingin menyimpan dendam? Apakah kamu masih ingin membuktikan diri pada orang yang tidak peduli? Apakah kamu masih ingin mengorbankan ketenangan demi hal-hal yang tidak bermakna? Memento mori bukan tentang kematian, ia tentang kehidupan. Ia memaksa kita bertanya, jika ini adalah hariku yang terakhir, apakah caraku hidup hari ini selaras dengan jiwaku? Kesadaran ini
membuat stoikisme tidak dingin, melainkan sangat hidup. Karena ketika kamu sadar, hidup ini singkat, kamu berhenti menunda keberanian. Kamu berhenti hidup setengah-setengah. Kamu memilih berdamai lebih cepat, memaafkan lebih ringan, melepaskan lebih mudah. Bukan karena kamu kalah, melainkan karena kamu tahu waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam pertarungan batin yang tidak perlu. Stoikisme tidak mengajarkan cara menghindari kematian. Ia mengajarkan cara hidup dengan layak sebelum kematian tiba. Dan orang yang hidup dengan kesadaran akan kematian tidak hidup dalam ketakutan, ia hidup dalam kejelasan. Penutup akhir, seni tidak peduli dan melepaskan, kembali ke diri yang utuh. Kini, setelah semua prinsip ini kamu dengar, jangan terburu-buru berdiri. Jangan langsung kembali ke hiruk-pikuk dunia. Biarkan kata-kata ini mengendap sejenak di dalam batinmu. Karena stoikisme tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar dipahami. Ia dimaksudkan untuk dijalani. Hidup akan tetap berjalan seperti biasa setelah ini. Orang-orang tetap berbicara, masalah tetap datang dan pergi, keadaan tetap berubah. Namun ada satu hal yang seharusnya tidak lagi sama, caramu memikul hidup. Jika selama ini kamu merasa hidup begitu berat, mungkin bukan karena bebannya terlalu besar, melainkan karena kamu memikul terlalu banyak hal yang bukan tanggung jawabmu. Kamu memikul penilaian orang lain, kamu memikul masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, kamu memikul harapan yang diletakkan di tangan yang salah. Dan stoikisme dengan tenang mengajakmu meletakkan beban itu, bukan dengan marah, bukan dengan membenci, melainkan dengan kesadaran, karena tidak semua hal perlu diperjuangkan, dan tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Ada kebijaksanaan besar dalam memilih apa yang layak mendapat energimu, dan bayam yang pantas kamu lepaskan. Seni tidak peduli, bukan tentang menjadi dingin, ia penting menjadi selektif. Selektif pada pikiran, selektif pada emosi, selektif pada keterikatan. Karena batin yang sehat tidak membiarkan segala sesuatu masuk tanpa izin. Setelah semua prinsip ini, mungkin kamu menyadari sesuatu yang sunyi, bahwa ketenangan tidak pernah datang dari luar. Ia tidak datang dari pengakuan. Ia tidak datang dari kepemilikan. Ia tidak datang dari kendali atas orang lain. Ketenangan datang saat kamu berdamai dengan batasmu sendiri. Saat kamu tahu apa yang bisa kamu kendalikan, dan dengan lapang dada melepaskan sisanya. Saat kamu berhenti menggantungkan harga dirimu pada suara yang tidak stabil. Saat kamu menerima kenyataan tanpa terus melawannya di dalam pikiran. Saat kamu mencintai tanpa menggenggam. Saat kamu memilih respons sadar alih-alih reaksi impulsif. Saat kamu hidup berdasarkan nilai, bukan sekadar kenyamanan. Dan saat kamu mengingat bahwa waktumu di dunia ini sangat terbatas, di titik itulah hidup mulai terasa ringan. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Stoikisme tidak membuatmu kebal terhadap luka. Ia membuatmu tidak hancur oleh luka. Kamu tetap bisa kecewa, tetap bisa sedih, tetap bisa lelah. Namun perasaan itu tidak lagi menguasaimu. Ia datang, kamu sadari, lalu kamu lepaskan, karena kamu tahu tidak ada satupun emosi yang pantas menjadi penguasa hidupmu. Banyak orang mengira melepaskan berarti kalah. Namun setelah perjalanan ini, kamu mungkin mulai melihat bahwa melepaskan seringkali adalah bentuk kemenangan tertinggi. Kemenangan atas ego, kemenangan atas dorongan untuk selalu benar, kemenangan atas keinginan untuk selalu diakui. Dan kemenangan itu tidak berisik, tidak dipuji, tidak terlihat. Namun ia terasa dalam napas yang lebih lega, dalam tidur yang lebih tenang, dalam hati yang tidak lagi mudah terguncang. Stoikisme tidak mengubahmu menjadi orang yang tidak peduli pada siapapun. Ia mengubahmu menjadi orang yang peduli tanpa kehilangan diri, peduli tanpa ketergantungan, peduli tanpa perbudakan emosional, peduli dengan batas yang sehat. Karena hanya orang yang mampu menjaga dirinya yang bisa hadir dengan tulus bagi orang lain. Kini, jika kamu kembali ke kehidupan sehari-hari, dunia mungkin tidak berubah. Namun jika kamu ingat satu hal saja dari semua ini, ingatlah ini. Kamu tidak wajib menanggung segalanya. Kamu tidak wajib menjelaskan dirimu
kepada semua orang. Kamu tidak wajib menang dalam setiap perdebatan. Kamu tidak wajib membalas setiap luka. Yang wajib kamu jaga hanyalah satu hal, kejernihan batinmu. Karena batin yang jernih akan selalu menemukan jalan, bahkan di tengah kekacauan. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali lelah, kembali terikat, kembali terseret emosi, jangan menyalahkan diri. Ingatlah bahwa stoikisme bukan tujuan akhir, melainkan latihan seumur hidup. Kamu akan jatuh, kamu akan lupa, kamu akan kembali melekat. Namun setiap kali kamu sadar dan kembali, kamu sedang bertumbuh. Pelan, sunyi, namun nyata. Pada akhirnya, hidup tidak menuntutmu menjadi sempurna. Ia hanya meminta agar kamu hidup dengan sadar, dan kesadaran itu, jika dijaga dengan lembut, akan membimbingmu menuju satu keadaan sederhana yang dicari semua manusia. Hidup yang tenang, tanpa kehilangan makna. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan dunia berjalan tanpa harus kamu genggam. Karena kamu sudah tahu sekarang, ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar sana. Ia selalu ada di dalam dirimu saat kamu berani melepaskan